warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Mas Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sudah makan siang? Alhamdulillah gratis ya. Dan bergizi mudah-mudahan ya. Ada yang kita masuk hari ini? Oh, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Jadi pertanda semuanya semangat mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Kita masih di materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Momen di bulan Agustus ini tentunya sangat relevan ya, sangat kontekstual dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di bulan Agustus, sehingga menumbuhkan semangat nasionalisme, apalagi cita tanah air, apalagi patriotisme, apalagi dalam pengorban, apalagi tanggung jawab. Kita rangkum dalam sebuah materi, nanti kita akan apa sih sebenarnya upaya mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita lihat di sana ada dua jenis ya, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita asesmen awal dulu. Siapa yang mau jawab asesmen? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Silakan. Cuk. Absen berapa ya? 11. Oke. Saya mau menjawab soal nomor 2. Ya, silakan. Apa bentuk perjuangan yang relevan bagi generasi saat ini dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial dan digitalisasi? Ya. Saya membagi ini menjadi 3 poin, yaitu tentang perubahan iklim, ketimpangan sosial dan digitalisasi. Yang pertama, bentuk perjuangan tentang perubahan iklim yaitu satu, mengurangi jejak karbon pribadi. Contohnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, naik transportasi umum dan hemat listrik. Terus aktif dalam gerakan lingkungan, lalu mengedukasi masyarakat melalui media sosial tentang pentingnya menjaga bumi. Lalu untuk perjuangan melawan ketimpangan sosial yaitu membuka akses pendidikan, bersuara lewat media yaitu menggunakan platform digital untuk menyuarakan isu-isu sosial, ketidakadilan dan hak asasi manusia. Lalu untuk perjuangan dalam menghadapi digitalisasi, yang pertama yaitu harus mengembangkan literasi digital, yaitu tidak hanya jadi pengguna atau cuma jadi penonton saja, tapi juga menjadi kreator teknologi, yaitu belajar tentang coding, desain AI, dan jadi konten kreator. Lalu yang kedua, menyebarkan informasi positif dan edukatif, yaitu kita harus melawan hoax dan menyebarkan konten-konten yang bermanfaat bagi warga Indonesia. Jawabnya luar biasa ya. Kayak mahasiswa. Terima kasih buat PK. Nomor 1, 3, apa silakan.
Berdiri dulu, perkenalan. Nah, kemudian Nama saya Chandra dari kelas 12 saya 9. Apa arti perjuangan? dan biar dengar. Komplek kurang 7 mohon bantuan. Pada semua komplek kurang 7 mohon segera dikembalikan. Oke, silakan Chandra. Apa arti perjuangan bagi generasi muda di era teknologi dan informasi hari ini? Apakah perjuangan masih relevan? Jawabannya, perjuangan bagi generasi muda saat ini bukan lagi mengangkat senjata, tetapi berjuang melalui pendidikan, inovasi, dan penggunaan teknologi secara bijak. Di era informasi, perjuangan bisa saling melawan hoax, menyuarakan pikiran, memperjuangkan keadilan sosial, atau membangun negeri lewat karya. Perjuangan tetap relevan karena setiap zaman punya tantangannya sendiri dan harus dihadapi dengan semangat dan kebahagiaan. Luar biasa tepuk tangan. Bagus. Chandra, terima kasih. Luar biasa sekali. Nomor 3. Oke, silakan. Perkenalan ya. Ya. Nama saya Maulana dari Budaya Bapak. Bagaimana generasi muda bisa menjaga semangat perjuangan tanpa menyesatkan dan generasi cepat dan menjadi. Bagaimana generasi muda semangat menjaga semangat perjuangan dengan cara meneladani nilai-nilai kepemudaan, perlawanan, memperkuat identitas bangsa dan berkontribusi positif pada masyarakat. Penting juga untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memanfaatkan teknologi yang menyebarkan pesan positif serta mempererat persatuan kelompoknya, memahami dan meneladani sejarah. 2. Memperkuat identitas bangsa. 3. Berkontribusi positif pada masyarakat. 4. Beradaptasi dengan perubahan zaman. 5. Menjaga semangat jiwa. Oke, tepuk tangan buat Maulana. Tadi ada kata-kata berpartisipasi di masyarakat. Nah, ini kan nanti ada hari kemerdekaan ya. Tutup pintunya. Nah, ada kemerdekaan. Nah, sudahkah kalian semuanya ikut berpartisipasi di dalam masyarakat? Sudah. Nanti kalau misalnya kalian berpartisipasi di masyarakat, foto kirim ke Pak Wisnu, saya akan beri nilai tambahan ya. Itu menunjukkan bahwasanya kalian itu nyata melakukannya. Ini beneran ya. Nanti silakan kalian kalau beneran di masyarakat berpartisipasi, entah menjadi panitia mood atau menyiapkan kemerdekaan, itu bagus. Berarti kalian sudah berpartisipasi dalam menyemangati kita sebagai masyarakat yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu jangan cuma mageran di rumah, ya kan? Jangan cuma sembahan ya. Kalau itu mendekor rumah itu Mendekor rumah. Oh boleh. Itu juga termasuk memberikan semangat ya untuk memeriahkan kemerdekaan. Iya boleh. Bagus. Gimana? Berarti nanti kalau bisa buat juga Pak biar gampang. Terus Jadi satu aja drive nanti saya lihat. Oh. Ya, kalau saya gambar, linknya nanti kirim. Oke. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama kalian yaitu mampu menganalisis kehidupan, perjuangan, mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Ya. Yang kedua, murid mampu membuat peta konsep dari jenis-jenis perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk kita lebih memahami apa saja bentuk perjuangan, kita lihat materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ini gambarnya siapa? Bapaknya siapa? Bapak Aing? Ya, ini bapak kita semua ya, lebih daripada Bapak Aing karena ini bapak perjuangan. Bapak yang pertama memproklamirkan kemerdekaan. Siapa namanya? Insinyur Soekarno. Coba Mas Maulana dibacakan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan
Ada dua jenis ya, perjuangan fisik dan diplomasi. Apa itu perjuangan fisik? Ini siapa yang tahu fotonya siapa, Cung? Cung. Ya. Bung Tomo, Pak. Ya, Bung Tomo. Dengan sembojannya apa, Mas? Ada? Merdeka atau mati, Pak? Merdeka atau mati ya. Saya kalau dengar pidatonya Bung Tomo itu merinding karena luar biasa auranya. Ya, perjuangan fisik itu dilakukan melalui perlawanan asing yang ingin kembali menguasai Indonesia. Pertempuran melawan Belanda dan Sekutu dilakukan oleh rakyat langsung ya, bukan hanya militer, tetapi rakyat langsung terlibat. Ada beberapa contoh, misalnya di sini ada pertempuran Surabaya. Tahu ceritanya? Yang merobek bendera. Ya, sangat terkenal ya. Ada contohnya juga Ambarawa. Nah, yang kedua adalah perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan untuk memperoleh kedaulatan Indonesia secara internasional. Dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa melalui perundingan. Contohnya ada perundingan Linggarjati dan Bung Tomo. Ada dua jenis perjuangan tadi apa saja? Ya, betul sekali. Jadi, jika kalian suruh memilih, kalian lebih memilih mana? Tadi bagus sekali jawabannya Mas Chandra ya. Di era sekarang pemuda itu nggak harus dengan senjata, tapi dengan aksi nyata kita berdampak untuk masyarakat agar semangat perjuangan itu selalu ada. Tepuk tangan buat Mas Chandra. Oke, pertanyaannya dua. Kalau kalian suruh memilih, milih mana? Diplomasi apa fisik? Oke, kita bahas. Ada dua kekurangan dan kelebihan. Coba Mas apa ya itu ya? Yang imut ya. Ya, ya. Perjuangan fisik, kelebihan sama kekurangan. Coba bacakan. Ya. Jadi jalur perjuangan melalui fisik itu mempunyai kelebihan, yaitu meningkatkan semangat nasionalisme dan menunjukkan perlawanan nyata terhadap penjajah. Namun memiliki kekurangan, yaitu adanya banyak korban jiwa dan menguras sumber daya dan logistik. Sedangkan jalur perjuangan melalui diplomasi mempunyai kelebihan, yaitu minim korban, mendapat hubungan internasional. Namun memiliki kekurangan, yaitu sering terjadinya kompromi dan kurang membangkitkan semangat massa. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi kalau suruh memilih, kalian milih yang mana? Lebih sedikit, dari sedikit dampaknya atau kekurangannya. Karena satu nyawa itu sangat berharga ya. Satu nyawa itu sangat berharga dibanding ya sumber daya manusia, alam dan sebagainya itu sangat. Sehingga di sini menunjukkan bahwa kita semakin jauh daripada yang namanya perjuangan fisik. Ya, hanya saja sedang kita lakukan dengan perjuangan diplomasi. Untuk apa? Meningkatkan ekonomi, ya, politik, militer dan sebagainya. Tidak selalu dengan fisik. Baik, selanjutnya adalah tiba saatnya kalian membuat peta konsep yang tentang materi yang telah Pak Wisnu bagi di minggu yang lalu, yaitu ada beberapa jenis perjuangan fisik, yaitu ada area Bandung Lautan Api, 5 Hari Semarang, Palagana Ambarawa, 10 November, dan Puputan Margarana. Silakan kalian buat peta konsep ya tentang apa yang sudah kemarin Pak Wisnu bagi mengenai satu, yaitu latar belakang terjadinya perjuangan fisik tersebut. Yang kedua, kronologi bagaimana. Yang ketiga, tokoh-tokohnya. Yang keempat, nilai-nilai karakter apa yang bisa kita petik. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Silakan buatlah peta konsep. Waktunya berapa? 10 menit cukup? 10 menit ya? Ya, kita waktu 10 menit dulu ya. Kerjasama, nanti yang bikin apa yang videonya banyak tuh. Ya, silakan.
digunakan dalam kemudian digunakan surat melawan sistem koma.
Menerangi otaknya saya Bebas, nanti bisa di kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu, kelompok 3 dulu. Bebas ya. Ya, nanti takutnya biar nanti tersebar. Ya. Tapi semuanya harus dikunjungi ya. Silakan untuk berkunjung ke toko masing-masing. Boleh bawa catatan ya untuk dicatat. Silakan. Oke, kita terjun bebas ke cek. Kita ada toko-toko. Ada dokter Parodi. Oh, kita seberang melewati bapak. nilai-nilai. Sebuah konflik senjata yang dimulai pada tanggal 13 Oktober 1945. Nah, terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang dimulai pasukan Nica. Karena mereka nggak terima ya investigasi seperti itu, kan akhirnya mereka menyerang Nica karena dianggap itu sebagai sebuah penghinaan terhadap Indonesia. Karena nggak terima akhirnya Nicanya diserang. Terus habis itu tanggal Desember 1945 Sekutu memasangkan papan yang bertuliskan Fix Punderisme dan area
Banyumas kemudian menjadi tokoh sentral dalam pertempuran Ambarawa. 2. Letkol Gatot Subroto, peran komandan pasukan. Letkol Sudirman, peran komandan resimen. 4. Kolonel Jahat Jatikusumo, peran perwira militer. 5. Kapten Surono, posisi Dumurjo, peran perwira militer. 6. Letkol Ferdinand Arto Nugroho, peran salah satu tokoh militer. Yang keempat, nilai-nilai catatan. 1. Kesadaran. 2. Humanis. 3. Empat. Keturunan. Saya nyanyi banyak lagu tapi 6. ya coba nyanyi. Pantang. Pendaratan pasukan Belanda di Bali pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1949 dengan tujuan menguasai Bali dan membentuk negara Indonesia Timur. Yang ketiga, penolakan rencana kolonial satu Ngurah Rai terhadap ajakan Belanda untuk bergabung dengan negara Indonesia Timur dan malah melakukan perlawanan senjata. Yang keempat, kekalahan Belanda Jadi pertempuran ini kan berakhir pada tanggal 15 Februari 1957. Ini berakhir karena ditandai dengan gencatan senjata dari Komite Teknik Gencatan Senjata. Kalau lihat dari proses tulis pada kontes yang hari ini menunjukkan bahwasannya 82% siswa kelas 12 itu semuanya bisa menjawab. Ini sudah menunjukkan bagus ya, artinya melebihi daripada 50% atau 70% ini sudah bagus. Mungkin yang lainnya masih perlu nanti kita tinggalkan. Dan selamat untuk nomor pertama Antai. tadi pendagaan.
Oke, untuk refleksi hari ini sebagai penutup kegiatan pembelajaran hari ini tentang upaya pertahanan. Bagaimana refleksi hari ini tentang materi hari ini? Apakah saya sudah cukup mengenal perjuangan bangsa dan bagaimana secara itu membentuk identitas saya sebagai warga negara Indonesia? Silakan ngacung. Yang berani? Atau nomor 2, apakah peran saya dalam menjaga kemerdekaan agar tidak hanya mengikuti penyerangan, hanya menjadi simbol, tapi menjadi kenyataan yang dirasakan seluruh rakyat? Siapa yang mau menjawab tentang pertanyaan refleksi pada pembelajaran hari ini? Anda? Silakan. Ya, silakan berdiri kan. Ya. Nanda. Hari apa Nanda? Oke, silakan. Sudah belum? Tinggal sudah Pak. Jawaban saya, apakah saya sudah cukup mengenal sejarah perjuangan bangsa dan bagaimana sejarah itu membentuk identitas saya sebagai bangsa Indonesia? Jawaban saya itu belum, karena menurut saya perlu lagi belajar tentang sejarah perjuangan tokoh-tokoh bangsa, karena saya merasa diri saya belum cukup bisa untuk meneladani sikap-sikap tokoh-tokoh bangsa, dan saya juga belum bisa untuk meneruskan perjuangan tokoh-tokoh bangsa tersebut. Jadi saya merasa belum cukup mengenal sejarah dan belum terbentuk sempurna identitas saya sebagai warga negara Indonesia. Terus ya, walaupun belum, berarti kan artinya masih ada kesempatan, masih ada terus. Bukan berarti akhir dari segalanya ya. Oke, nomor 2 mau jawab sebagai bentuk refleksi untuk diri pribadi masuk kita semuanya. Apa? Arya, apa Sevi? Aryo? Tika? Ya, silakan Tika. Kalau peran saya dalam menjaga kemerdekaan adalah tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan seluruh masyarakat. Artinya saya harus menjaga kemerdekaan ini. Peran saya. Peran saya adalah dengan belajar dengan giat, memahami sejarah Indonesia, memahami undang dasar dan mematuhi segala undang-undang dan juga menggaungkan semangat persatuan nasionalisme kepada seluruh orang dan kepada saya sendiri. Gitu. Intinya perjuangan itu tidak akan pernah berakhir ya. Sampai Kak masuk sampai nanti nyawa itu dimiliki oleh Allah SWT. Karena perjuangan itu terus berlanjut sampai akhir. Ya. Demikian pembelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya di materi selanjutnya ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.